Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas dari UTS, Praktikum Administrasi Jaringan Komputer, yaitu mengenai apa saja paket server dalam Linux Debian. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Nah, ini penjelasan tentang paket server Linux Debian dengan nama Retno Ayu Suhartanti, NIM 210631100001. Nah, di dalam paket server ini terdapat beberapa server. Yang pertama ada FTP server, yang kedua ada web server, yang ketiga ada paket server, nah yang keempat ada perbedaan network adapter. Dari penjelasan ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu FTP server. Apa sih itu FTP server? Nah, FTP server merupakan sebuah server yang memanfaatkan file transfer protokol. FTP ini keperluannya untuk transfer file antara mesin pada jaringan TCP atau IP. Nah, di dalam FTP ini ada sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet atau intranet. Untuk desainnya seperti ini. Misal dari FTP client A mengirim file ke FTP client B. Nah, dari sini ngirim ke sini. Dalam pengiriman ini terdapat FTP server di tengah-tengahnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara konfigurasi FTP server pada Linux Debian. Yang pertama, kita buka Debian dulu. Nah, kemudian login dengan perintah su agar menjadi user root. Nah, yang kedua, setelah itu konfigurasi IP address pada interface dengan perintah nano/etc/network/interface. Nah, terus IP-nya kita masukkan sama network, sama netmatch, dan gateway-nya. Nah, selanjutnya kita simpan dan restart dengan perintah /etc/init/networking restart. Nah, selanjutnya kita install prof ftbd. Kemudian dengan perintah apt/get install prof ftbd. Kemudian jika instalasinya itu sudah berhasil, kita buka direktori ftbd untuk melakukan konfigurasi. Untuk menjalankannya dengan perintah nano/etc/proftbd/proftbd.conf. Untuk menyimpannya itu dengan perintah /etc/init/proftbd restart. Nah, kemudian kita buat folder yaitu dengan nama direktori Retno Ayu 041 dengan perintah mkdir Retno Ayu 041. Nah, itu tadi foldernya kan sudah dibuat. Selanjutnya itu kita buat user yang sudah didaftarkan tadi dengan add user Retno Ayu 041. Kemudian untuk merestartnya yaitu dengan cara /etc/init/proftbd restart. Nah, untuk langkah terakhirnya yaitu setting dengan tambahan software. Di sini saya menggunakan FileZilla untuk membukanya, yaitu menggunakan host username serta password yang sudah didaftarkan tadi. Untuk hasil akhirnya ini seperti ini. Untuk hasil dari konfigurasi FTP server pada Linux akan seperti ini. Ini kan dari folder yang sudah dibuat. Ini dari file klien kita. Jika kita ingin membaginya, ini kita copy ke sini. Nah, lalu kita cek di dalam Linux Debian-nya. Jika itu konfigurasi FTP server sudah berhasil. Nah, untuk materi kedua yaitu web server. Web server ini jika diartikan secara
Harafiah berarti penyediaan web atau penyedia jaringan. Dari arti katanya saja sudah cukup dapat dipahami kira-kira apa sih tugas dan fungsi dari sebuah web server. Web server ini tidak begitu jauh dari pengertian kasarnya karena tugas dari sebuah web server dalam keterkaitannya di dalam jaringan komputer adalah sebagai perangkat lunak yang memberikan layanan web. Web server ini menggunakan protokol yang disebut dengan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Nah, untuk desainnya seperti ini. Selanjutnya itu konfigurasi dari web server pada Linux Debian. Yang pertama itu install paket web server dengan perintah /apt-get install apache 2. Selanjutnya yaitu pindah ke direktori sites. Selanjutnya itu cara konfigurasi web server pada Linux Debian. Nah, yang pertama itu install paket web servernya itu dengan apt-get install apache 2, yaitu kemudian kita pindah ke direktori sites available dengan cara cd/etc/apache2/sites/available/. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian kita copy website default menjadi website yang kita buat, yaitu dengan cara cp 000 default.conf, terus kita ubah menjadi retnoayu 041.conf. Kemudian untuk mengedit dari website kita, yaitu kita perintahkan dengan nano retnoayu 041.conf. Kemudian edit. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya simpan konfigurasinya dengan Ctrl+X terus Y terus enter. Selanjutnya itu disable website default, yaitu dengan perintah a2 decide 0000 main default.conf. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita aktifkan website yang sudah kita buat tadi, yaitu enable website a2 nsite retnoayu 041.conf. Ini nsite retnoayu.conf. Kemudian kita pindah ke direktori /var/www/html, yaitu dengan perintah cd/var/www/html. Gambarnya seperti ini, contoh konfigurasinya. Kemudian kita buat file HTML-nya, kita perintahkan dengan nano index.html. Jika sudah terkonfigurasi, kita simpan, yaitu dengan cara seperti tadi, Ctrl+X Y sama dengan enter. Kemudian kita restart dengan cara /etc/init/apache restart apache 2 terus restart. Jika sudah konfigurasi webnya, pada browser klien kita ketikkan website yang sudah kita buat tadi, yaitu bisa menggunakan alamat IP, juga bisa menggunakan nama website yang sudah kita buat, yaitu di sini saya menggunakan alamat IP. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian itu ada proxy server. Proxy server adalah server yang terletak antara satu aplikasi klien dan aplikasi server yang dihubungi. Aplikasi klien dapat berupa browser web, klien FTP, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi server bisa berupa server web, server FTP, dan sebagainya.
Untuk proxy itu sendiri ini diletakkan di antara aplikasi klien dan aplikasi server. Dari proxy server ini digunakan untuk mengendalikan maupun memonitoring lalu lintas paket data yang dilewatinya. Untuk gambarnya seperti ini. Misal dari klien menuju ke server. Server ini kita pakai ke internet. Jadi untuk proxy ini bukan dari klien langsung ke internet, tapi melalui proxy server. Ya, ini bisa disebut lalu lintas jaringannya. Untuk cara konfigurasi proxy server pada Linux Debian, yang pertama kita cek konfigurasi interface-nya dengan cara nano/etc/network/interface. Misal di sini saya menggunakan IP 192.168.1.2. Nah, seperti langkah yang tadi dalam FTP server. Kemudian kita simpan Ctrl X, Y, terus enter. Kemudian edit file rc.local. Ini seperti ini. Tambahkan IP table min t net min a pre-routing min p TCP min m TCP nd port 80 min j reader min to port 3128. Kemudian simpan, terus Ctrl X, Y, enter. Kemudian itu kita edit file squid configuration yang berada di /etc/squid.conf. Setelah itu kita Ctrl+W, cari kata HTTP port 3128, port yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita Ctrl+W, cari kata ACL connect, lalu tambahkan keyword di bawah ini. Selanjutnya itu simpan dengan menekan Ctrl X, Y, terus enter. Edit situsnya, yaitu dengan cara nano/etc/squid/situs. Kemudian lalu ketikkan, misal kita mengetikkan .com dan bola.com. Nih, saya memakai bola.com dan www.com. Kemudian simpan dengan menekan Ctrl+X. Setelah itu restart dengan cara perintah reboot. Bisa menggunakan perintah nano. Setelah itu restart dengan perintah reboot. Nah, jika sudah konfigurasi proxy servernya, kita setting kliennya, yaitu langkah pertama yaitu tentukan dulu IP, samakan pada Linux Debian tadi. Kemudian buka network dan sharing center. Langkah ketiga yaitu pilih internet option, lalu klik pada tabs connection. Kemudian pilih LAN setting. Yang langkah kelima buka browser, misal saya menggunakan Chrome. Nah, langkah selanjutnya kita buka alamat yang kita blokkan tadi. Untuk hasilnya seperti ini. Sini saya membuka blog www.bola.com. Selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan antara network adapter. Nah, untuk yang pertama itu ada NAT, yaitu sebuah network yang jika host terkoneksi pada internet, maka secara otomatis host juga akan terkoneksi dengan internet. Yang kedua itu ada bridge adapter, yaitu host terhubung ke jaringan fisik dari host. Jika host akan muncul sebagai komputer fisik dan di jaringan yang terhubung pada host, host akan terlihat di jaringan luar sama seperti host. Yang ketiga yaitu ada internal networks untuk koneksi jaringan antar host.
Yang keempat ada host only adapter, yaitu hanya untuk koneksi jaringan batch dengan host. Nah, untuk itu materi tentang penjelasan mengenai paket server di dalam Linux Debian serta perbedaan network adapter. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.